bulan yang kita semua umat muslim tunggu-tunggu. Bahkan sudah 11 bulan kita menunggu dari Ramadan yang kembali. Dan alhamdulillah kita diberi umur lagi untuk dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Pada kali ini izinkanlah saya menyampaikan beberapa topik atau satu topik yang cukup sering banyak dibahas oleh banyak manusia, yaitu adalah kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan banyak sekali topik yang dibicarakan. Sudah tadi saya sebutkan dari banyak golongan, salah satunya dari yang muda, yang tua, bahkan anak kecil pun membicarakan soal kebahagiaan. Banyak orang yang mengira bahagia itu dengan kekayaan. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak orang yang kaya, namun dia bisa gila saking kayanya. Dia stres, mungkin bahkan sampai ada yang bunuh diri. Kita tahu bahwa artinya kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Lalu selanjutnya ada beberapa orang yang berpikir bahwa cara bahagia adalah dengan kekuasaan. Dia pikir bahwa dapat menyuruh orang lain, dapat membuat dirinya bahagia. Padahal kita tahu bahwa bisa saja seorang bos lebih pening, lebih pusing daripada seorang supirnya. Mungkin supirnya bisa ketawa ketiwi, tapi bosnya pikir ke sana, pikir ke sana, dan juga memikirkan banyak perusahaan atau bisnis yang lain. Dan juga kita banyak melihat gubernur, presiden, bahkan menteri-menteri, kita lihat wajahnya tersenyum, namun kita tahu bahwa di balik itu semua ada banyak sekali beban yang ia pikul. Lalu ada beberapa orang lagi yang mengira dengan kebahagiaan itu dapat dicapai oleh ketenaran atau popularitas. Padahal banyak sekali penyanyi atau artis yang saat dia terkenal atau di puncak ketenarannya, ia bunuh diri. Maksud saya, kita tidak harus bahagia dengan syarat tadi yang sudah saya sebutkan, kekayaan, jabatan, popularitas. Si miskin boleh bahagia sebagaimana si kaya bahagia. Yang tidak terkenal boleh bahagia sebagaimana yang terkenal bahagia. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita berbahagia dengan salah satu tips yang akan saya berikan. Terdapat 7 tips yang saya berikan untuk kita dapat mencapai kebahagiaan yang maksimal, terutama di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah kita pada Allah SWT. Kita ikhlas puasa kita untuk Dia, kita ikhlas ibadah kita untuk Dia, sedekah kita. Dan kita juga harus yakin bahwa rezeki sudah Allah atur dari sebelum kita. Lalu yang kedua adalah melazimi zikir kepada Allah. Dalam salah satu kalamnya Allah berkata, "Ala dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingat, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya apa? Dengan kita memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Apalagi di bulan puasa ini, kita dapat berpuasa, tidak makan, tidak minum, itu menambah ketenangan kita sebagai seorang muslim. Lalu yang ketiga adalah qanaah, yaitu ridho terhadap pemberian Allah. Kita ridho jika diberi 10, sudah kita terima saja dengan 10, tidak dengan meminta lebih. Itu ya namanya qanaah, menerima apa yang sudah diberikan kepada kita. Lalu yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Betul, kami sendiri istighfar dalam satu harinya yaitu 100 kali. Begitu juga kita seharusnya sebagai umatnya, bahkan tak boleh lebih. Bulan Ramadan ini banyak sekali hari libur tentunya, terutama kita sebagai seorang murid atau siswa, kita lebih banyak menyimak ulang, maka istilah itu dengan memperbanyak istighfar. Lalu yang kelima adalah mudah memaafkan. Seseorang jika ia mudah memaafkan orang lain, insya Allah Allah akan mudah memaafkan. Karena itu ia memiliki hati yang lapang. Tidak seperti banyak orang yang mungkin baru disenggol dikit sudah dibaca, yang disenggol dikit banyak yang marah. Namun jadilah kita mempunyai dada yang lapang, yaitu mudah memaafkan saudara-saudara kita yang muslim. Mungkin kita tahu bahwa kesalahan yang dia lakukan adalah tidak disengaja. Yang keenam dari Syekh As-Sa'di yang menambahkan adalah membantu orang lain. Di antaranya juga membantu orang lain akan membuat kita jauh lebih bahagia. Ada beberapa orang yang memang ia lebih bahagia ketika melihat orang lain bahagia, sebagaimana pasangannya melihat pasangan yang lain bahagia. Ketika pasangan suami
atau hal-hal kecil lain. Yang penting membantu orang lain. Juga di bulan puasa ini saya kembali ingatkan untuk kita dapat selalu membantu orang lain, karena insya Allah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Amin. Maka dari itu saya ingatkan pada teman-teman untuk dapat melaksanakan atau setidaknya satu dari